Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta. Amma ba'du. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang masih memberikan kesempatan untuk kita semua bersama-sama untuk dapat melaksanakan rangkaian-rangkaian peribadatan, serta marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman Islam yang mana Allah berikan kepada kita semua masih pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya. Melanjutkan dari apa yang telah kita mulai, yaitu pada sirah nabawiyah, ya. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kakek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Syaibah, ya. Atau lebih kerap dikenal dengan Abdul Muttalib. Ya. Beliau memiliki dua kisah unik, ya. Dua kisah unik. Sebenarnya kisah dari Abdul Muttalib ini sangatlah banyak. Ya. Nanti kita akan kemukakan ada 3 kisah, ya. 3 kisah. Tapi di sini penulis menyebutkan 2, ya. Kita sebutkan 3. Yang pertama yaitu momentum berkaitan tentang air Zam-Zam, ya. Suatu ketika Abdul Muttalib beliau bermimpi bahwasanya ia diperintahkan untuk menggali sebuah tempat, ya, yang mana tempat tadi akan mengeluarkan air Zam-Zam. Ya. Jadi karena mimpi tersebut memang benar-benar dikorek sama dia, ya. Dikorek, digali segala macam, ternyata sampai dia menemukan banyak sekali benda-benda peninggalan zaman dulu, ya. Terutama benda-benda dari suku Jurhum, ya. Baik itu pedang dan lain sebagainya. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan bahwasanya untuk sebagai penutup dari mata air Zam-Zam itu ditutup dengan batu Hajar Aswad, ya. Batu Hajar Aswad, kemudian buntalan kain dari Ka'bah, ya. Jadi memang benar-benar tersumbat yang namanya sumur Zam-Zam tadi. Begitu hama beliau dikeluarkan, air Zam-Zam tadi keluar lagi, ya, dibersihkan segala macam. Ketika air Zam-Zam ini sudah nampak, ya, dan bermanfaat untuk orang-orang banyak, tentunya hal ini tidak terlepas ada orang yang ingin juga ikut berkuasa di dalamnya. Ya, di antaranya adalah orang-orang Quraisy, ya. Orang-orang Quraisy mereka mempermasalahkannya, ya. Sehingga mereka mengatakan izinkan kami untuk bergabung. Tentunya melihat hal ini, Abdul Muttalib, ya, tidak mau, ya, tidak mau untuk diganggu ataupun ada orang lain, pihak ketiga yang mau atau pihak kedua yang ingin bergabung dengan dirinya, ya. Sehingga ada keributan, ya, ribut pada waktu itu. Dan ada yang mengusulkan bahwasanya untuk mencari jalan tengah mereka harus menyelesaikannya dengan cara mendatangi seorang dukun. Ya, di antara adat ataupun kebiasaan dari orang-orang Quraisy jahiliyah, mereka tatkala menemukan suatu permasalahan, maka mereka harus ke dukun, dukun senior, ya, dukun yang tua, senior dan segala macam. Ini merupakan adat ataupun kebiasaan yang buruk, ya, karena memutuskan suatu perkara harus kepada orang-orang yang seperti ini, ya. Ini merupakan kebiasaan yang buruk. Nah, kemudian mereka telah menemukan ataupun udah cocok lah, ya, datang ke seorang dukun yang berada di negeri Syams, ya. Jadi mereka rame-rame berbondong-bondong dari Mekah ke Syams untuk berjumpa dengan dukun tadi, seorang wanita dari Bani Sa'ad, ya, di pinggiran kota Syams atau negeri Syams. Tatkala mereka dalam sebuah perjalanan, ya, rame-rame nih,
Abdul Muthalib beserta dengan orang-orang Quraisy rame-rame mereka berjalan, ya. Kemudian di tengah jalan air bekal mereka habis. Ya, perbekalan mereka habis, termasuk di antaranya adalah air minum mereka. Nah, air mereka habis, kemudian Allah Jalla wa Ala menurunkan hujan. Ya, menurunkan hujan yang mana hujan tadi itu khusus turun di diri Abdul Muthalib. Ya, ini di tengah jalan. Belum nyampe ke Syams, belum nyampe ke dukun tadi. Jadi memang air hujan itu turun pas di Abdul Muthalib, enggak ke orang Quraisy, enggak ke pohon, enggak kemana, enggak ada. Khusus di bawah Abdul Muthalib aja. Nah, jadi setelah melihat ini, orang-orang Quraisy mengetahui, ya, bahwasanya Abdul Muthalib adalah orang yang Allah ridhoi untuk mengurus air Zam-Zam. Ingat, dalam masalah ini Allah ridho dalam mengurus air Zam-Zam. Bukan berarti Allah ridho dalam masalah akidah dari Abdul Muthalib. Ya. Nanti kita akan dapati apa akidah dari Abdul Muthalib. Apakah dia Islam? Apakah dia termasuk Ahlul Fatrah? Apakah dia termasuk penyembah dari berhala? Nanti kita dapati di kisah ketiga. Ya. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut dan mereka mengakui bahwasanya inilah anugerah, inilah pemberian dari Allah khusus untuk Abdul Muthalib. Semenjak dari itu Abdul Muthalib bernazar. Ya, jadi nazar itu memang sudah ada dari dahulu. Ya. Kemudian dikukuhkan lagi di dalam Islam. Bagaimana cara bernazar, untuk siapa nazar tersebut, kalau tidak ditunaikan nazarnya apa konsekuensinya. Ya, di Islam juga diatur. Jadi nazar dari Abdul Muthalib pada waktu itu yaitu apabila dia mengaruniakan, ya, Abdul Muthalib dikaruniakan 10 orang anak laki-laki. Ya, nanti anaknya Abdul Muthalib kalau tidak salah ada 16. Ya, 10 laki-laki, 6 perempuan. Ada yang menyebutkan anak laki-laki dari Abdul Muthalib, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Tapi di sini kita mengambil pendapat 10. Ya, karena dari pendapatnya di sini cenderung lebih kuat. Ya. Bahwasanya setelah genap 10 ia akan menyembelih salah satu di antara anak-anaknya. Ya, inilah nazar dari Abdul Muthalib. Ya. Kalau dalam Islam, ya, sekarang apakah nazar seperti ini diperbolehkan? Ya, tidak. Karena ini bentuk kemaksiatan. Ya, bahkan misal, ya, nazar wasiat, ya, yang bermakna maksiat itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dilaksanakan. Apabila seseorang sudah mau wafat, ya, dia berwasiat kepada anaknya, ya, misal nanti kalau aku mati kalian harus buat tahlilan. Ya, hari ketiga, keempat, ketiga, ketujuh, 40, 100, ya, kalian harus buat, kata orang tuanya. Apakah ini harus dilaksanakan oleh anak-anaknya? Jawabannya tidak. Karena ini bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua yaitu berkaitan tentang penyerangan Ka'bah, ya, yang diserang oleh Abraha, ya, As-Sabbah, ya, dari seorang Habasyah, ya. Jadi Abraha ini kalau kita kenal dulu beliau seorang raja kan. Tapi ternyata tidak. Ya, Abraha bernama Abraha As-Sabbah. Beliau bukan seorang raja, tapi seorang panglima, ya. Wakil umum, ya, wakil umum dari Najasyi. Najasyi itu nama dari pemimpin di Habasyah. Kalau kita sekarang di Indonesia namanya presiden. Kalau di Syams dulu namanya Fir'aun, tapi namanya bukan Fir'aun. Ya, Najasyi juga demikian. Ya, Najasyi itu hanya gelar pemimpin. Ya, jadi Abraha ini wakil, ya, wakil dari Najasyi. Ya, seorang pemimpin yang berada di Habasyah. Nah, jadi suatu ketika Abraha ini melihat orang-orang Yaman pergi ke Mekah, ya. Banyak berbondong-bondong ke Mekah untuk melaksanakan haji. Karena mereka mengetahui bahwasanya di Mekah itu memiliki sebuah bangunan yang mana tempat tersebut dijadikan tempat peribadatan. Itulah yang namanya Ka'bah. Ini dibangun oleh
Nabi kita Ibrahim beserta anaknya Ismail, ya. Kemudian melihat hal itu, Abraha menginginkan ada suatu tempat juga di San'a, ya, atau di Habasyah. Mereka membangun peribadatan untuk menandingi, ya. Jadi dibuat gereja besar, ya. Gereja besar yang bertujuan untuk menandingi Ka'bah atau menandingi Mekah dalam masalah peribadatan. Sudah dibuat besar, sudah jadi. Kemudian dari Bani Kinanah, ya, kita ingat Bani Kinanah merupakan salah satu silsilah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Salah seorang dari Bani Kinanah mengetahui tentang maksud dari Abraha tadi, menginginkan bahwasanya gereja tadi menjadi salah satu pusat untuk mengalihkan pandangan orang-orang dari Ka'bah. Yang awalnya tujuannya untuk beribadah ke Ka'bah, tapi tidak, dialihkan ke Habasyah, ya, ke gereja tadi. Ya, karena melihat hal tersebut, di malam hari orang-orang dari Kinanah tadi membawa kotoran, ya, membawa kotoran, kemudian gerejanya tadi dikotori dengan kotoran. Nah, itulah awal mulanya kenapa Abraha ingin menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah dari orang-orang dari Bani Kinanah. Ya, dibawanya kotoran, dilumuri dengan kotoran. Nah, dalam hal ini tentunya Abraha melihat proyek yang dia buat diganggu oleh orang lain. Tentunya ini menimbulkan emosi, ya, ketidakpuasan ataupun karena ada pihak lain yang ingin mengganggunya, jadi dia emosi sehingga ia mengerahkan kurang lebih 60.000 pasukan, ya, 60.000 pasukan untuk menyerang atau meluluhlantakkan Ka'bah, ya, menghancurkan Mekah pada waktu itu. Nah, beliau memilih seekor gajah yang sangat besar, ya, yang sangat bagus. Kemudian bukan hanya dia saja yang menunggangi gajah, ya, tapi kurang lebih ada 9 sampai 13 gajah juga di bawahnya untuk dibawa di pasukannya. Selebihnya itu ya ada yang berkuda, ada yang berjalan dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih total gajah yang mereka bawa antara 10 sampai 14 gajah. Ya, yang mana gajah-gajah tersebut adalah gajah-gajah yang besar. Gajah-gajah pilihan, ya, memang untuk perang. Ya. Kita rasa bahwasanya gajah di zaman dahulu sama gajah zaman sekarang itu berbeda, ya, bentuknya. Mungkin ya kalau kita ketahui gajah zaman dahulu lebih besar bentuknya daripada yang sekarang, ya. Jadi itulah salah satu taktik perang yang digunakan oleh Abraha, ya, yang digunakan oleh Abraha as-Sabbah untuk menghancurkan Ka'bah. Tentunya dalam hal ini tatkala beliau membawa pasukannya dan kemudian sampai di suatu tempat bernama Al-Mughammas, ya. Jadi setelah sampai di suatu tempat namanya Al-Mughammas, pasukan gajah tadi berhenti, ya. Dia tidak mau terus ke Ka'bah, ya, nggak mau. Tapi tatkala dibawa ke pasukannya berhenti, nyusun strategi tadi, ya, maaf, di Al-Mughammas nyusun strategi untuk nyerang Ka'bah, bagaimana caranya. Kemudian mereka bersiap-siap untuk melakukan lanjutan jalannya ke Mekah. Sampai di suatu tempat di lembah, ya, di lembah Muhassir, ya. Jadi lembah Muhassir ini adalah lembah antara Muzdalifah dan Mina. Mungkin ini kalau bapak-bapak sekalian yang pernah berhaji, ada antara Muzdalifah dan Mina itu ada sebuah lembah. Namanya Wadi, ya, Wadi Muhassir. Wadi itu artinya lembah. Jadi memang benar-benar cekungan gitu, ya. Kalau dikatakan Mekah juga apakah sebuah lembah? Nah, dahulunya Mekah itu adalah sebuah lembah, ya, yang mana kemudian ditinggali oleh Nabi Ismail bersama ibunya, kemudian datang Bani Jurhum, kemudian mereka di situ, ya, berkembang dengan banyak sehingga sampai sekarang menjadi tempat peribadatan serta pemukiman yang sangat banyak. Dahulunya itu adalah sebuah lembah, ya, sebagaimana hal ini telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian setelah mereka di lembah tadi, ternyata gajah-gajah yang mereka tunggangi itu nggak mau terus, ya, nggak mau jalan, ya, nggak mau ke arah Mekah. Tapi kalau dibawa ke arah timur, ke arah utara, selatan, gajah itu mau. Tapi kalau ke arah Ka'bah nggak mau, berhenti, ya.
Berhenti, diam aja di situ, diam di tempat. Ya. Kemudian lantas setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ya banyaknya burung yang berbondong-bondong ya membawa masing-masing di antara burung tersebut 3 buah batu. Ya, batu panas tentunya. Hal ini sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Fil. Ya, mungkin kita semua sudah menghafalnya ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kalian memperhatikan apa yang Allah perbuat terhadap pasukan bergajah? Kemudian ayat selanjutnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, dan Allah utus, Allah kirim kepada pasukan tersebut ya tayran ababil, ya burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil ini bukan nama, ya bukan nama burung, tapi tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Jadi banyak, ya. Jadi banyak burung yang datang menghampiri mereka sambil melempari batu. Ya, dikisahkan bahwasanya mereka membawa 3. Ya. Dalam satu burung membawa 3 batu. Ya. 2 di cengkeraman kakinya, 1 di paruhnya. Ya, dan itu dikatakan bahwasanya batu yang berasal dari neraka. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang mana burung-burung tersebut melempari pasukan bergajah tadi ya menggunakan batu dari sijil ya. Sijil merupakan salah satu di antara nama neraka. Jadi batu dari neraka sijil. Ya, kemudian mereka luluh lantah bagaikan dedaunan yang dimakan seperti dedaunan yang dimakan ulat ya. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Di sini para ulama, tentunya ulama sejarah mengatakan bahwasanya burung-burung yang Allah kirim di sini adalah burung semisal di sini disebutkan adalah khattatif ya, yaitu burung layang-layang ya. Kalau kita di sini burung layang-layang, burung apa itu namanya? Burung walet ya. Itu dia, seperti itu. Atau di sini disebutkan di situ atau burung balasan, burung jala. Ya, jadi burung yang Allah kirim burung walet kalau dalam bahasa kita atau burung jala. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya. Kemudian setelah pasukan dari Abraha 60.000 tadi itu luluh lantah, ya Allah buat luluh lantah. Kemudian Abraha sendiri Allah berikan dia kesempatan untuk lari, ya untuk lari kembali ke negerinya, ya ke Habasyah, ke kotanya Son'a. Ya sebelum nyampe sana Allah berikan dia sebuah penyakit yang mana penyakit tersebut dapat putus ya. Jadi sendi-sendinya itu putus. Ini penyakit yang berbahaya ya, sendi-sendinya putus dan bahkan dalam suatu riwayat menyebutkan begitu dia sampai tempat Son'a tadi badannya terbelah. Ya. Badannya terbelah dengan mengeluarkan jantung. Jadi jantungnya itu berceceran. Ya. Inilah yang Allah berikan sebuah penyakit khusus Allah berikan kepada Abraha yang mana ia berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, sebenarnya sebelum dari kejadian ini ada hal yang menarik berkaitan tentang Abdul Muthalib. Ya. Sebelum terjadinya penyerangan tersebut di Wadi Hasir, ya. Orang-orang Quraisy yang berada di Mekah, mereka itu pergi, ya, menyelinap di perbukitan. Kenapa? Kalau seandainya mereka masih di kediaman mereka, mereka dikhawatirkan kena serang. Ya, jadi orang-orang Quraisy pergi ke perbukitan, sedangkan Abdul Muthalib beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kiranya Allah menyelamatkan Ka'bah. Ya, agar kiranya Allah mengirimkan bala tentaranya untuk menyelamatkan Ka'bah. Nasib dari Ka'bah rumah peribadatan yang mana hal ini dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, dalam hal ini Allah mengabulkan doanya. Ya. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ya. Ternyata kejadian ataupun peristiwa tersebut itu terjadi 50 ataupun 50 hari sebelum kelahiran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah 2 peristiwa yang mana peristiwa ini terjadi, ya. Terjadi
khusus yang dialami oleh dari Abdul Muthalib tersendiri. Baik, Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Jadi dalam perkara ini ataupun kisah yang dapat kita ambil dari ataupun pelajaran dari dua kisah tersebut sangatlah banyak, ya. Di antaranya adalah ada di antara mimpi yang mana mimpi itu memang datang dari Allah, yang mana itu ditujukan kepada orang-orang kafir, ya, ditujukan kepada orang-orang musyrikin. Nah, jadi hal ini tentunya berkaitan tentang kauniyah dan syar'iyah yang telah Allah tetapkan untuk makhluk-makhluknya, ya, untuk makhluk-makhluknya. Jadi kalau kita memahami konsep dalam masalah takdir, baik itu takdir kauniyah maupun takdir syar'iyah, insyaallah kita dapat menjawab perihal ini. Kenapa orang-orang kafir Allah berikan mimpi yang baik-baik? Ya, jadi mimpi itu ada yang berasal dari Allah dan ada yang berasal dari syaitan. Ya, kenapa juga orang kafir mendapatkan mimpi dari Allah? Tentunya hal ini tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan takdir syar'iyah dan takdir kauniyah. Ya, seperti itu. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita sebutkan tadi bahwasanya Abdul Muthalib memiliki 10 orang anak laki-laki, ya. Bernama Al-Harith, Az-Zubair, Abu Thalib. Nah, ingat Abu Thalib ini kita akan nanti mengetahui perannya dalam Islam. Kemudian Abdullah, ya, Abdullah sendiri adalah ayah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Hamzah juga paman dari Nabi, yang mana beliau terkenal dengan singa padang pasir, ya. Kemudian Abu Lahab, nah ini kita tahu namanya juga terkenal, terutama Allah abadikan juga di dalam surah Al-Lahab, ya. Kemudian Al-Ghaidaq, ya. Kemudian Al-Muqawwam atau Muqawwim, ada bacanya Muqawwam, ada bacanya Muqawwim. Ini satu orang. Kemudian Safar, dan yang ke-10 adalah Al-Abbas. Ya, Al-Abbas merupakan paman dari Nabi juga yang masuk Islam. Jadi ada dua paman Nabi yang masuk Islam, ya. Siapa tadi? Hamzah dan Al-Abbas. Sedangkan paman-pamannya yang lain yang mengetahui hadirnya keislaman tapi tidak masuk Islam, diantaranya adalah Abu Thalib dan Abu Lahab. Mereka jumpa dengan Islam, tapi mereka tidak menerima Islam. Status mereka apabila telah menemui Islam dan mereka wafat dalam tidak memeluk agama Islam, sebagaimana hal ini disebutkan oleh para ulama akidah, ya, mereka tidak termasuk di golongan orang-orang Islam. Ya, jadi apabila orang-orang, walaupun ada yang mengatakan mereka adalah ahlul fatrah, ya, walaupun ada yang mengatakan ahlul fatrah, ada yang mengatakan mereka orang-orang jahiliyah, tapi setelah Islam masuk, mereka mendapatkan kabar tersebut dan tidak menerima keislaman atau tidak menerima Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, maka mereka dalam hal ini kafir. Ya, maka mereka dalam hal ini kafir. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Anak dari Abdul Muthalib. Yang mengatakan 11 ditambah dengan Qusam namanya, bernama Qusam. Kemudian ada yang mengatakan 13, yang ke-11 Qusam, yang ke-12 Abdul Ka'bah, dan yang ke-13 namanya Najl. Ya, namanya Najl. Sedangkan hal ini dibantah, ya. Dibantah sama para ulama lainnya, mengatakan bahwasanya totalnya tetap 10. Totalnya tetap 10. Yang dimaksud dengan Abdul Ka'bah itu adalah Al-Muqawwim. Nama lain dari Al-Muqawwim. Jadi orang-orang dahulu itu, mereka itu memang demikian. Mereka punya nama, tapi ada nama lainnya. Seperti Syaibah. Nama lainnya siapa? Abdul Muthalib. Itu. Jadi yang dimaksud dengan Abdul Ka'bah di sini adalah Al-Muqawwim tadi. Dia satu orang, tapi punya dua nama. Kemudian sedangkan si Hajjal tadi itu adalah si Ghaidaq sendiri, ya. Anak ke-7, ya, si Ghaidaq. Sedangkan para ulama mengatakan berkaitan dengan si Qusam,
itu memang tidak ada. Ya, memang tidak ada. Itulah perselisihan dari para ulama, dan intinya kita pribadi ataupun anak pribadi mengambil pendapat hanya 10 anak dari Abdul Muthalib, ya. Kemudian anak dari Abdul Muthalib yang perempuan itu ada 6, ya. Ada Ummul Hakim, ya, atau nama yang sering terkenal adalah Al-Bayda. Al-Bayda ini artinya putih, ya. Kemudian Barrah, Atikah, Sofiyah, Arwah, dan Umaymah, ya. Nanti kita akan mendapatkan beberapa dari bibi-bibi Nabi. Ini kan termasuk bibi-bibinya, ya, yang mana ada yang memeluk Islam, ya, ada yang memeluk Islam. Baik, Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ya. Abdul Muthalib, ya, beliau menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah binti Amr, ya, Fatimah binti Amr, kemudian melahirkan 16 orang anak tadi, ya, yang telah kita sebutkan, ataupun dia memiliki 16 orang anak, ya. Kemudian diantaranya adalah Abdullah, ya. Diantaranya adalah Abdullah. Bagi yang punya buku bisa dilihat di halaman ke-58. Di sini kita akan mengetahui apa akidah dari Abdul Muthalib, ya. Di antaranya adalah kisah ketika Abdullah, ya, atau Abdul Muthalib sudah menggenapkan jumlah anak laki-lakinya menjadi 10 orang, ya. Kita ingat nazarnya apa tadi? Menyembelih. Nah, di sini setelah anaknya berjumlah 10, dia menunaikan nazarnya, ya. Mau ditunaikan, kemudian dipilih, ya. Yang keluar namanya Abdullah, ya. Setelah dipilih, ternyata anak yang diundi tadi itu akan dipersembahkan kepada patung Hubal. Ya, kita lihat kalimat dipersembahkan untuk patung Hubal. Ini menunjukkan dalam masalah ibadah kurban. Ya. Ibadah kurban itu hanya untuk Allah. Kalau dilakukan hanya untuk selain daripada Allah, ini maka merupakan perbuatan kesyirikan. Jadi kita tahu dari hal ini akidah dari Abdul Muthalib adalah termasuk di antara orang-orang musyrik. Ya, di antara orang-orang musyrik. Nah, di antara dalil lainnya, ya, bahwasanya Abdul Muthalib merupakan orang-orang musyrik, yaitu tatkala di, ya, akhir wafatnya Abu Thalib, ya. Akhir wafatnya Abu Thalib, Abdul Muthalib kan mau ditalkinkan oleh Rasulullah. Kemudian datang si Abu Lahab. Kemudian apa yang dikatakan Abu Lahab? Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama ayahmu? Ya, sehingga engkau ingin mengucapkan kalimat apa yang diucapkan oleh Muhammad. Jadi dari ucapan Abu Lahab di sini menunjukkan bahwasanya agama yang dimaksud, yang dibenci adalah agamanya Abu Thalib, ya, Abdul Muthalib. Nah, yaitu agama yang menyembah Hubal, agama yang menyembah Lata, berhala, dan lain sebagainya. Karena agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad adalah agama yang memberantas kesyirikan. Tentunya lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Lawan dari orang yang bertauhid adalah orang-orang musyrik. Nah, jadi dari hal ini para ulama menyebutkan di antaranya akidah dari Abdul Muthalib adalah termasuk orang-orang musyrik dalam hal ini. Ya. Ini adalah dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya tentang akidah dari Abdul Muthalib. Kemudian Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Tatkala Abdul Muthalib membawa anaknya Abdullah tadi menuju Ka'bah. Karena patung Hubal itu ada di Ka'bah, ya, mau disembelih. Kemudian melihat hal itu, orang-orang Quraisy mencegahnya. Ya, orang-orang Quraisy mencegah, kalau bisa jangan disembelih. Termasuk diantaranya dari Bani Makhzum, ya, dari Bani Makhzum mencegah, kalau bisa janganlah, ya, jangan untuk disembelih. Tapi melihat hal ini, karena ini kan nazar harus ditunaikan. Sedangkan dari keluarganya, dari Bani Quraisy, kemudian dari Bani Makhzum,
menolak. Ya, jangan. Nah, jadi beliau bingung sampailah ia mengatakan, lantas apa yang harus kuperbuat dengan nazarku? Ya. Maka dari orang-orang tersebut menyarankan untuk menjumpai seorang peramal. Ya, lagi-lagi seorang peramal, seorang dukun. Itulah kebiasaan dari orang-orang jahiliyah. Maka ini kalau kita sakit, ya, ada orang menyarankan sana bawa ke dukun sana. Ini masih tertanam di hatinya tentang sifat orang-orang jahiliyah. Ya, sikit-sikit ke dukun. Ya. Itulah sifat orang jahiliyah, sikit-sikit ke dukun. Menyelesaikan masalah ke dukun. Ya, apapun masalahnya yang penting dukun. Ya, ini tidak diperbolehkan ya dalam agama kita. Bapak-bapak sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ternyata setelah mereka datang ke peramal tadi dan peramal memberikan solusi, ya. Solusinya adalah untuk membebaskan Abdullah dari nazarnya tadi, dari menyembelih dengan membuat ya undian yang mana tatkala ia mengambil satu busur itu harus didenda 10 onta. Ya, ternyata diambil sampai dia mengangkat 10 busur bernama Abdullah. Dan ke-11 nama onta. Nah, jadi digenapkan 10 kali 10 berapa? 100. Ya, jadi Abdul Muthalib memberikan 100 onta yang harus disembelih untuk Hubal, pengganti sebagai dari Abdullah, nyawa dari Abdullah. Dan onta-onta tersebut ditinggalkan di Mekah, dibiarkan begitu saja. Siapa yang menginginkan maka mengambilnya, atau yang tidak menginginkan dibiarkan. Ya, dalam hal ini, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat beliau mengatakan, ya, akulah anak cucu dari 2 orang yang dipersembahkan atau ingin disembelih. Maksud dari 2 orang cucu ini siapa? Yang pertama Nabi Ismail. Yang kedua, ya, Abdullah sendiri yang ingin disembelih. Yang ingin menyembelih siapa pertama kali? Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail. Yang kedua adalah kakeknya Abdul Muthalib ingin menyembelih bapaknya. Itulah ucapan dari Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya adalah aku adalah cucu ataupun anak yang mana lahir dari 2 peristiwa penyembelihan. Ya, 2 peristiwa penyembelihan. Nah, kisah Nabi Ismail dan kisah bapaknya sendiri. Nah, seperti itu. Ya, Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang Arab dahulu bayar diat, ya, ganti nyawa, ya, ganti nyawa. Kalau dalam Islam ada ya namanya diat atau ganti nyawa. Kalau dalam orang Arab dulu hanya 10 ekor onta. Ya. Kemudian setelah kejadian dari Abdul Muthalib berubah menjadi 100 ekor onta. Dan begitu pula tatkala Islam datang, ini menjadi syariat kita. Ya. Jadi bayar diat nyawa seseorang itu adalah 100 ekor onta. Ini nanti akan kita dapati di pelajaran fikih bab apa? Ada yang tahu? Bab kisos, benar. Jadi apabila seseorang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, maka dalam hal ini keluarga memiliki 2 hak, ya, atau 2 pilihan. Yang pertama mengeksekusi pelaku. Yang kedua memberinya maaf. Dan bagi orang yang diberikan maaf maka wajib baginya membayar diat, namanya denda nyawa. Dalam Islam denda nyawa di situ 100 ekor onta. Ya, kalau kita hitung 100 ekor onta, 1 ekor onta sekarang berapa harganya? Ya udah 50 juta kali 100. Berapa duitnya itu? Nah, itulah nyawa manusia. Ya, bayar diatnya. Dan hal itu sudah disahkan dalam Islam. Nanti kita akan mempelajarinya dalam buku-buku fikih di bab kisos, ya. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Setelah kejadian tragedi tersebut, ya, tak lama kemudian setelah Abdullah sudah
dewasa, sudah layak untuk menikah, maka Abdul Muttalib menikahkannya kepada Aminah. Ya, menikahkan Abdullah kepada Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ya, jadi Aminah dengan Abdullah bertemu dengan kakeknya di Kilab. Ya, bertemu, mereka tetap satu kakek, tapi bertemu di kakeknya yang bernama Kilab. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, Kilab itu bukan nama asli, ya, itu nama lain karena dia terkenal dengan kalau berburu selalu berbawa anjing. Ya. Kilab itu bentuk jamak dari kalbun yang berarti anjing. Ya. Setelah pernikahan mereka, ya, Abdullah diperintahkan sama ayahnya untuk pergi ke Madinah untuk mengutip kurma, untuk mengambil kurma, dan ternyata takdirnya di sana dan beliau wafat di Madinah. Tapi dalam riwayat lain ada yang menjelaskan bahwasanya Abdullah berdagang ke Syams. Jadi sebelum ke Syams dan dia mampir ke Madinah dan wafat di Madinah. Ya. Dan hal ini terjadi bahwasanya kondisi Nabi kita Muhammad SAW ada yang mengatakan wafat ayahnya itu sebelum kelahiran. Ada yang mengatakan 2 bulan setelah kelahiran. Ya, ini masalah hanya periwayatan sejarah Nabi. Ya, tapi yang masyhur ataupun yang sering kita dengar bahwasanya ayahnya wafat sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ayah dari Nabi kita Muhammad SAW dikuburkan di Dar an-Nabighah di Al-Ja'di. Ya, pada saat itu Abdullah masih berumur 25 tahun. Ya. Dia wafat dan masih di Madinah. Wafatnya di Madinah. Ataupun tragedi kejadiannya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Pendapat yang pertama bahwasanya dia pergi ke Madinah untuk ngutip kurma, beli kurma, ya. Karena kita ketahui Abdul Muttalib ibunya berada di Madinah. Jadi masih punya hubungan kerabat dengan orang-orang Madinah, terutama dengan Bani Najjar, ya, dengan Bani Najjar. Ini paman-pamannya dari ibunya. Ya, jadi ia mengutus anaknya untuk pergi ke Madinah, sana ke Madinah, ya, kutip kurma agar kiranya dapat dijual di Makkah. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwasanya beliau diutus untuk ke negeri Syams, ya, untuk berdagang, berniaga. Qadarullah sebelum sampai ke Syams, tepatnya masih di Madinah, beliau wafat di Madinah. Ya, seperti itu. Ini yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Nah, tentunya yang ingin kita sampaikan di akhir adalah tatkala Abdullah wafat, beliau meninggalkan beberapa ekor onta. Ya, di antaranya di sini sebutkan 5 ekor onta, sekumpulan kambing, serta seorang budak wanita Habasyah bernama Barokah, atau nama lainnya adalah Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barokah, tapi dikenal dengan Ummu Aiman. Yang mana nanti akan kita dapati sosok Ummu Aiman yang benar-benar berperan dalam merawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah harta yang ditinggalkan oleh Abdullah. Apa tadi? 5 ekor onta, beberapa kambing, serta seorang budak wanita dari Habasyah. Itu harta peninggalan dari ayah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, rasa cukup. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu kita masuk ke fase kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta 40 tahun sebelum kenabian. Kita akan dapat ini fase beliau sampai 40 tahun kenabian. Ya, jadi dari usia 0 sampai usia 40 tahun. Apa yang terjadi di sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.